Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah anak-anakku sekalian. Insyaallah pada hari ini kita akan menyambung materi yang minggu lalu. Masih sama tentang bab adawatul istifham atau kata tanya. Sebagaimana yang telah kita pelajari minggu lalu, ada satu kata tanya yang telah kita pelajari bersama, yaitu kata ma, yang artinya apa dan berfungsi untuk menanyakan isim yang ghairu akil atau isim yang tak berakal alias kata benda. Nah, pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan melanjutkannya, dan kata yang akan kita pelajari adalah kata man, yang artinya siapa. Kata man itu digunakan untuk menanyakan seseorang atau sebuah profesi. Sekali lagi, kata man digunakan untuk menanyakan seseorang atau sebuah profesi. Contoh misalkan dari kata man yang artinya siapa. Ketika kita datang ke rumah sakit dan kemudian ada orang yang berpakaian putih-putih misalkan, lalu kita ingin tahu apa profesinya, maka kita tanyakan, man hada, siapa ini? Jawabannya adalah hada tabibun, ini adalah dokter. Atau kita menjumpai seseorang yang berpakaian kaki misalkan di suatu sekolah, dan kita ingin tahu profesinya apa, maka kita akan tanyakan, man hada, siapa ini? Hada ustadun, ini seorang guru. Ingat baik-baik, kata man harus jawabannya adalah seseorang atau sebuah profesi. Kata tabibun dan kata ustadun, dua-duanya adalah sebuah profesi, baik dokter maupun seorang guru. Nah, adapun contoh yang salah adalah ketika kita menanyakan benda di sekitar kita dan kita menggunakan kata tanya man, maka itu adalah keliru. Misalkan kita menjumpai sebuah pulpen misalkan, dan kita tanya, man hada, siapa ini? Lalu dijawab, hada qalamun, ini sebuah pena. Maka jawaban itu adalah jawaban yang salah karena berawal dari pertanyaan yang salah. Ingat, kata man itu harus ditanyakan atau digunakan untuk seseorang atau menanyakan sebuah profesi. Kata kolamun, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, itu termasuk kata benda, sedangkan man digunakan untuk ismul akil atau isim yang berakal, bisa seseorang atau sebuah profesi. Baik, tadi adalah contoh dari kata man yang setelahnya adalah isim dalam bentuk mudzakkar untuk jarak dekat. Untuk selanjutnya saya akan sajikan adalah contoh dari kata man untuk isim isyarah bentuk mudzakkar jarak jauh. Seperti di atas, misalkan kita melihat dari kejauhan di tengah sawah. Nah, kita ingin tahu profesinya apa yang ada di tengah sawah itu. Nah, kita tanyakan, man dzalika, siapa itu? Maka kita jawab, dzalika fallahun, itu adalah seorang petani. Atau kita di tengah jalan kemudian ingin tahu prosesi yang ada di dalam mobil di depan misalkan, kita tanyakan man dzalika,
siapa itu? Maka kita jawab dzalika sa'iqun, itu adalah sopir. Demikian adalah contoh dari kata man yang setelahnya diikuti isim mudzakkar untuk jarak jauh. Untuk selanjutnya, contoh yang lain adalah kita ambil kata man yang setelahnya adalah isim isyarah untuk bentuk muannas dan jarak dekat. Misalkan kita bertanya, misalkan di suatu rumah sakit ada orang yang berpakaian putih-putih seperti tadi, kita tanya, man hadhihi, siapa ini? Ingat, hadhihi itu adalah isim isyarah yang digunakan untuk jarak dekat dan bentuknya muannas. Maka ciri-cirinya profesi yang kita sebutkan harus berakhiran dengan tak marbuthah. Jadi kalau ditanya misalkan man hadhihi, siapa ini? Jawabannya hadhihi tabibatun, ini adalah seorang dokter perempuan. Atau misalkan ditanya man hadhihi, siapa ini? Jawabannya hadhihi mumarridhatun, ini adalah seorang perawat perempuan. Nah, contoh yang selanjutnya masih setelahnya diikuti dengan isim muannas, tapi sekarang untuk jarak jauh. Maka kata yang kita gunakan adalah man tilka, siapa itu? Jawabannya haruslah isim muannas dan yang ismul akil atau orang yang berakal, karena kata tanyanya menggunakan kata man dan tilka. Man bentuknya bisa profesi jawabannya atau seseorang, sedangkan tilka itu harus menunjukkan bentuk muannas yang salah satu cirinya adalah diakhiri dengan tak marbuthah. Jadi jawabannya ketika ditanya man tilka, siapa itu? Jawabannya adalah tilka thalibatun, itu adalah seorang murid perempuan. Atau kita tanya man tilka, siapa itu? Jawabannya bisa saja tilka ustadzatun, itu adalah guru perempuan. Maka sekali lagi saya tekankan, kata ini baik kata ustadzatun atau tolibatun atau mumarridhatun atau tabibatun atau saikun dan falahun seterusnya yang contoh-contoh yang saya sajikan tadi, semuanya adalah termasuk isim akil, yaitu isim yang berakal, bisa menunjukkan seseorang ataupun profesi. Sekali lagi, kata man adalah kata yang digunakan untuk menanyakan seseorang atau sebuah profesi. Baik, saya kira demikian saja yang dapat saya jelaskan untuk pertemuan kali ini. Masih bab adawatul istifham alias kata tanya, yaitu kita membahas hari ini kata man yang artinya siapa. Mudah-mudahan Allah berikan kita kepahaman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.